Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga kalian tetap sehat walafiat serta selalu mendapatkan perlindungan dari Allah serta mendapatkan dari segala macam musibah, khususnya adalah wabah penyakit corona. Saya harap anak-anakku semuanya tetap semangat belajar meskipun di masa pandemi seperti saat ini. Untuk kali ini Bapak menerangkan tentang proses masuknya Jepang ke Indonesia. Pertama, awal mula ekspansi Jepang ke Indonesia. 1. Kebutuhan Jepang akan minyak bumi untuk keperluan perang. Perlu Anda ketahui, tentunya hal ini dilakukan Jepang tidak lain adalah untuk menghadapi perang di Asia Timur Raya. Yang kedua, menipisnya persediaan minyak bumi yang dimiliki oleh Jepang. Tentunya bahwa Jepang adalah negara yang minim akan sumber daya alamnya, tetapi Jepang memiliki kelebihan, yaitu unggul di dalam sumber daya manusianya. Yang ketiga, adanya tekanan dari pihak Amerika Serikat yang melarang ekspor minyak bumi ke Jepang. Langkah ini kemudian diikuti oleh Inggris dan Belanda. Hal ini membuat Jepang untuk mencari daerah penghasil minyak bumi. Hal ini yang tidak lain adalah negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Meskipun pada waktu itu negara-negara di Asia Tenggara sudah terlebih dahulu dijajah oleh negara-negara Eropa. Hal ini tidak mematahkan semangat Jepang untuk mengusir negara-negara Eropa tersebut. Selanjutnya, latar belakang Jepang ikut dalam Perang Dunia Kedua. 1. Dibukanya politik isolasi Jepang dan diterapkannya restorasi Meiji. Perlu Anda ketahui bahwa yang dimaksud dengan politik isolasi adalah politik menutup diri bagi Jepang yang tidak mau berhubungan dengan negara manapun di dunia. Jepang beranggapan bahwa negara lain akan merusak budaya Jepang. Tetapi setelah terjadi restorasi Meiji, Jepang menjadi negara terbuka dengan negara manapun di dunia. Latar belakang yang kedua adalah berkembangnya Jepang menjadi negara imperialis. Bahwa restorasi di Jepang ternyata memberikan kemajuan yang cukup pesat bagi Jepang dalam berbagai sektor. Jepang menjadi negara maju, modern, dan sejajar dengan negara-negara barat lainnya. Hal ini kemudian menimbulkan keinginan dan ambisi untuk melakukan imperialisme terhadap negara-negara lain. Dalam hal ini adalah kawasan Asia Tenggara. Berikutnya, bagaimana dengan latar belakang Jepang menguasai Indonesia? Yang pertama, Indonesia kaya akan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan industri Jepang. Perlu kalian ketahui bahwa Jepang melihat potensi sumber daya alam Indonesia, khususnya umumnya adalah di kawasan Asia Tenggara, ini memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, yang belum dieksploitasi secara maksimal. Di samping itu, Jepang juga memerlukan daerah pasaran untuk memasarkan hasil-hasil industri Jepang. Dalam hal ini negara Asia Tenggara penduduknya yang sangat banyak sehingga sangat potensial jika dijadikan sebagai pangsa pasar industri Jepang. Latar belakang yang kedua yaitu terdorong oleh ajaran yang berkaitan dengan Shintoisme, khususnya tentang Hako-ikkyu, yakni ajaran tentang kesatuan keluarga umat manusia. Hako-ikkyu yang dimaksud adalah
slogan persaudaraan universal yang digunakan Jepang untuk menciptakan kawasan kemakmuran bersama Asia Timur Raya dalam Perang Dunia Kedua. Kita lanjutkan. Ini adalah ilustrasi pengeboman Angkatan Laut Amerika, pengeboman tentara Jepang terhadap markas Angkatan Amerika di Pearl Harbor pada tanggal 8 Desember 1941. Perlu Anda ketahui bahwa Jepang sebelum masuk ke Indonesia, sebelum menguasai ke Asia Tenggara, ini perhatikan peta. Nah, Jepang terlebih dahulu adalah melakukan penyerangan ke Pearl Harbor ini. Yang notabene Pearl Harbor adalah merupakan dari markas dari Angkatan Bersenjata Amerika Serikat. Perkiraan Jepang, anggapan Jepang, jika Pearl Harbor dapat dihancurkan, secara otomatis akan memutus suplai persenjataan negara-negara sekutu yang ada di kawasan Asia Tenggara. Kita melihat jarak yang begitu jauh dalam menyerang Pearl Harbor sampai-sampai tidak diketahui oleh Angkatan Laut dari Jepang. Kita lanjutkan. Ini adalah ilustrasi bahwa ratusan kapal perang dari Jepang ya, yang menyerbu ke pangkalan Pearl Harbor Amerika Serikat. Ini adalah ilustrasi ratusan pesawat Jepang, pesawat tempur Jepang yang menghujani kota, yang menghujani Pearl Harbor yang merupakan notabene adalah markas dari Amerika Serikat. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah ilustrasi Pearl Harbor yang mengalami kehancuran. Nah, ya, yang mengalami kehancuran yang luar biasa. Jadi di dalam penghancuran ini Jepang, Amerika Serikat banyak sekali tentaranya yang menjadi korban. Ada kurang lebih 2.500 prajurit yang meninggal dunia, sedangkan Jepang hanya 64 prajurit yang meninggal dunia, yang pertempuran yang sangat tidak imbang. Kita lanjutkan. Setelah Jepang dapat menguasai Pearl Harbor, kemudian dengan cepatnya Jepang melanjutkan penyerangannya ke Asia Tenggara, khususnya adalah ke Indonesia. Ini diawali dengan menduduki Tarakan, ini di Kalimantan, kemudian Minahasa, Sulawesi, serta Balikpapan dan Ambon. Yang kedua, pada Februari 1942, Jepang menduduki Pontianak, juga di Kalimantan, Makassar, Banjarmasin, ya, Banjarmasin, kemudian di Bali. Nah, yang ketiga, Jepang menyerang Belanda di Batavia, yang termasuk notabene sebagai markas sekutu yang ada di Indonesia pada tanggal 5 Maret 42 dan Bandung 8 Maret 1942. Kemudian Singapura ini jatuh ke tangan Jepang pada 15 Februari 42, di mana pasukan melakukan ke Jawa dengan mendaratkan di daerah Banten, Indramayu, Kragan, termasuk mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah sampai Jawa Timur. Dalam rangka menghadapi pasukan Jepang, sebenarnya sekutu sudah mempersiapkan diri, yaitu antara lain satu, yaitu dengan berupa menyiapkan berupa tentara gabungan atau yang disebut dengan istilah ABDA. Itu merupakan tentara gabungan antara Amerika, Inggris, Belanda, dan Australia, atau dengan kode ABDACOM. Ini adalah komando tinggi untuk semua angkatan sekutu di Asia Tenggara selama Perang Pasifik dalam Perang Dunia Kedua.
Kemudian yang kedua, di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur juga disiapkan pasukan bantuan Indonesia dan batalion marinir, serta ditambah dengan satuan-satuan dari Inggris dan Amerika Serikat. Meskipun mendapatkan gabungan dari berbagai negara sekutu, tentara Jepang mendarat di Jawa dengan jumlah yang sangat besar, sehingga pasukan Belanda yang dipandu oleh negara-negara sekutu termasuk rakyat Indonesia tidak mampu untuk memberikan perlawanan. Akhir dari masuknya Jepang ke Indonesia adalah dengan menyerahnya Belanda, di mana pertama pada tanggal 5 Maret 1942 Batavia jatuh ke tangan Jepang. Selanjutnya tentara Jepang terus bergerak ke selatan menguasai kota Betonjok atau Bogor. Dengan mudah kota-kota Jawa yang lain jatuh juga ke tangan Jepang. Serta diakhiri pada tanggal 8 Maret 42 Jenderal Ted Haporten atas nama Komandan Pasukan Belanda atau Sekutu menandatangani penyerahan tidak bersyarat kepada Jepang yang diwakili oleh Jenderal Imamura. Penandatangan ini dilaksanakan di Kali Jati Subang. Nah, saat itulah secara langsung pun tidak langsung kekuasaan Belanda berakhir dan diberikan kepada Jepang. Dan mulai tahun itu 42 sampai tahun 45 Indonesia diduduki oleh Jepang. Demikian anak-anakku semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan karena Indonesia cerdas membutuhkan siswa-siswi yang sehat. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.